Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya sendiri Muhammad Fikri dengan NIM F22123028. Pada video kali ini kami akan membahas terkait konsep manajemen proyek dan tugas manajer proyek pada setiap tahapan proyek, di mana eh, kami mengambil studi kasus yaitu proyek revitalisasi Taman Mebere yang terletak di Kecamatan Mantikolore. Langsung saja ke definisinya dari manajemen proyek. Definisi manajemen proyek adalah pendekatan sistematis dalam mengolah suatu proyek untuk menciptakan atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan batasan waktu, biaya, dan sumber daya yang telah ditentukan. Kemudian manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Teori tersebut menurut PM Book Guide ke-7 edisi ke-7 tahun 2021. Manajemen proyek memiliki peran penting dalam berbagai industri karena memberikan struktur yang jelas untuk penyelesaian tugas yang kompleks. Pendekatan yang terorganisir dapat mengurangi risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, serta memastikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Lanjut, ada elemen-elemen utama manajemen proyek menurut Kersner 2017, yaitu yang pertama ada cakupan atau scope, yaitu menentukan batasan proyek, tujuan, dan tugas agar tidak melebar. Kemudian ada waktu, mengatur jadwal proyek dengan teknik perencanaan. Selanjutnya ada biaya atau cost, yaitu menghitung, merencanakan, dan mengontrol anggaran. Kualitas, memastikan hasil sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian sumber daya atau resources, yaitu mengelola tenaga kerja, alat, bahan, dan teknologi. Dan yang terakhir ada resiko, yaitu menganalisis dan mengatasi keterhambatan proyek. Lanjut, ada metodologi manajemen proyek. Ada 3 poin utamanya, yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan perencanaan mencakup yaitu menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan mengatur organisasi. Di bagian kegiatan pelaksanaan yaitu mengisi staf dan memberikan arahan. Di bagian kegiatan pengendalian yaitu mengawasi, mengendalikan, dan mengorganisasikan, mengordinasikan kegiatan. Ada pula metodologi dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama ada waterfall. Metodologi ini menggunakan pendekatan linear dengan tahapan yang berurutan dari perencanaan hingga penyelesaian. Waterfall cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas sejak awal dan sedikit perubahan selama pelaksanaan. Ada pula metode agile, menggunakan pendekatan iteratif yang memungkinkan tim untuk merespon perubahan dengan cepat. Agile sering digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, di mana kebutuhan sering berubah seiring waktu. Lanjut ada Scrum, yaitu kerangka kerja agil yang membagi proyek menjadi iterasi pendek yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung selama 2-4 minggu dan menghasilkan peningkatan produk yang bisa digunakan. Kemudian ada Lean. Lean berfokus pada efisiensi dengan mengurangi pemborosan dalam proses proyek. Pendekatan ini sangat cocok untuk manufaktur dan industri yang menuntut efisiensi tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu faktor penyebab kegagalan proyek. Yang pertama itu masalah SDM. Biasanya terjadi karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan anggota tim, kurangnya pengertian tentang sasaran bersama, dan kurangnya pembinaan terhadap tim. Yang selanjutnya itu ada di metodologi. Itu tidak adanya prosedur standar atau penggunaan prosedur yang tidak tepat, ketidakpatuhan terhadap prosedur proyek. Dan yang selanjutnya itu ada pendanaan atau funding. Perencanaan pendanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan proyek. Dan yang selanjutnya itu ada keterbatasan teknologi, kurangnya penguasaan teknologi yang diperlukan untuk proyek, tidak diperhitungkan kebutuhan teknologi dalam perencanaan proyek. Dan yang terakhir itu ada permainan politik seperti biasa. Yang pertama itu ada pengutamaan kepentingan pribadi dalam proyek dan juga penyalahgunaan untuk kepentingan individu. Oke, yang selanjutnya itu adalah manajer proyek. Definisi manajer proyek sendiri adalah manajer proyek itu adalah seorang yang dijuluki untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian, pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Manajer proyek juga dapat didefinisikan sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dimulai dari kegiatan paling awal hingga akhir kegiatan. Kompetensi manajer proyek itu sendiri menuntut Prianto 2013 dan Yulianto 2005 bahwa pengelola proyek dengan sukses membutuhkan keterlibatan seorang manajer yang berkualitas yang tidak hanya memiliki
kompetensi dan pengetahuan keterampilan, serta sikap dan perilaku yang profesional, tapi juga didukung oleh latar belakang pendidikan formal yang memadai minimal tingkat sarjana untuk memastikan teori yang digunakan dalam praktek lapangan. Oke, yang selanjutnya, Baik, langsung saja melanjuti dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas 3 aspek utama dalam manajemen proyek. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang dimana memiliki beberapa poin, yang yaitu scope management, time management, quality management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, integration management, dan stakeholder management. Nah, yang poin kedua adalah keahlian atau skill, yaitu yang pertama leadership atau kepemimpinan, problem solving atau pemecahan masalah, keahlian menulis, presentation skills atau kemampuan untuk berpresentasi. Yang kelima ada communication skills, team player skills atau kemampuan menjalankan tim, profesional, strong admin skills atau kemampuan mengatur, dan yang terakhir menguasai manajemen proyek. Dan poin ketiga yaitu ada sikap atau attitude. Yang pertama itu berkomitmen untuk bekerja keras, memiliki inisiatif dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi masalah. Mengatasi diri dalam menjalankan tugas, percaya diri dalam menjalankan tugas, memiliki motivasi tinggi untuk keberhasilan proyek, bersemangat dalam bekerja, bertanggung jawab penuh atas proyek, memahami tujuan proyek, dan mampu memotivasi tim untuk mencapai target bersama. Dilanjut dengan rekan saya selanjutnya. Kemudian kita masuk pada tugas manajer proyek. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu perencanaan proyek. Itu merencanakan, merancang, dan mengendalikan proyek. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, mengatur sumber daya termasuk staf, anggaran, dan peralatan. Yang kemudian ada yang ketiga, yaitu kepemimpinan, membimbing, memotivasi, dan memberikan arahan kepada tim. Kemudian yang keempat ada pengendalian anggaran, menghitung dan mengelola anggaran proyek secara efektif untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Kemudian di sini yang kelima ada manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Kemudian yang keenam ada pemantauan dan evaluasi, memantau pelaksanaan proyek untuk memastikan kesesuaian dengan tahapan yang telah direncanakan dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran pada proyek berikutnya. Kemudian kita masuk pada studi kasus. Di sini kami mengangkat proyek revitalisasi Taman Febere. Nah, di sini bisa kita lihat pada informasi proyek terdapat 5 informasi yang bisa kami dapatkan. Itu ada yang pertama ada kontraktor pelaksana, sumber dana, nilai kontrak, tahun anggaran, dan waktu pelaksanaan. Nah, kemudian lanjut pada konsep manajemen proyek pada studi kasus. Di sini ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama itu adalah perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang matang ini membutuhkan analisis kebutuhan, penentuan ruang lingkup, kemudian pembuatan work breakdown structure. Kemudian kita masuk pada penganggaran dan pengelolaan sumber daya. Nah, dalam penganggaran dan pengelolaan sumber daya ini ada 3 poin. Yang pertama itu estimasi biaya, yang kedua ada manajemen sumber daya, kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan risiko finansial. Kemudian poin ketiga itu ada manajemen waktu dan jadwal. Yang pertama itu pembuatan timeline, yang kedua itu pengendalian proses atau progres, kemudian yang ketiga itu manajemen perubahan. Kemudian di sini yang keempat itu ada manajemen risiko. Nah, di sini ada identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan evaluasi risiko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Ramadan, Stambuk F221-22046. Oke, perkenalkan saya di sini untuk melanjutkan penjelasan mengenai studi kasus, konsep manajemen proyek pada studi kasus. Yang selanjutnya itu ada keterlibatan stakeholder. Jadi keterlibatan stakeholder ini meliputi komunikasi efektif yang mana melibatkan pemerintahan, masyarakat, dan tenaga ahli dalam pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada transparansi informasi yang mana ini memberikan pembaruan secara berkala kepada pihak tertentu atau pihak terkait. Untuk yang ketiga adalah manajemen ekspektasi yang mana ini untuk menyelaraskan harapan stakeholder dengan realisasi proyek. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas itu meliputi ada standarisasi proses yang mana menggunakan standar teknis dan regulasi yang berlaku.
Adapun juga inspeksi dan pengujian, yang mana audit berkala untuk memastikan kualitas pekerjaan, serta perbaikan berkelanjutan, yang mana untuk evaluasi dan pembelajaran dari kesalahan selama proyek berlangsung agar proyek bisa selesai dalam waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada dokumentasi dan evaluasi. Yang ini meliputi terkait penyimpanan data proyek, yaitu dokumentasi dari awal hingga akhir proyek, meliputi foto ataupun video. Nah, selanjutnya ada evaluasi kinerja yang mana ini untuk membandingkan hasil aktual dengan rencana awal, serta pembelajaran untuk proyek mendatang yang digunakan untuk pengalaman sebagai referensi untuk proyek selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas manajer proyek pada studi kasus, yaitu di Taman Mebere. Nah, untuk tugas manajer di sini ada yang pertama tahap inisiasi, atau di sini terdapat yang pertama mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup proyek. Terus ada menganalisis kelayakan proyek dan berbagai aspek. Terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi. Selanjutnya ada menyusun dokumen inisiasi proyek. Nah, tahap selanjutnya ada tahap eksekusi, yaitu mengkoordinasikan tenaga kerja, material, dan peralatan, serta memastikan tim memahami tugas mereka, mengawasi dan mengontrol aktivitas proyek, menyelesaikan masalah operasional di lapangan, berkomunikasi dengan stakeholder tentang perkembangan proyek, serta memastikan kualitas proyek sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada tahap monitoring dan pengendalian. Nah, pada tahap ini tugas manajer yaitu memantau progres proyek terhadap jadwal dan anggaran, serta mengidentifikasi dan menangani hambatan proyek jika ada suatu masalah dalam proyek. Nah, terus selanjutnya ada melakukan inspeksi kualitas secara berkala, menganalisis risiko dan menerapkan tindakan korektif, terus membuat laporan perkembangan proyek, mengelola perubahan dalam proyek agar dampaknya minimal. Untuk tahapan terakhir yaitu tahap penyelesaian atau closing. Dalam tahap ini manajer proyek melakukan inspeksi akhir untuk memastikan proyek sesuai standar, menyusun dokumentasi proyek dan laporan akhir, serta menyerahkan hasil proyek kepada pemilik proyek. Selanjutnya ada mengelola administrasi akhir termasuk pembayaran vendor, mengevaluasi proyek dan mengumpulkan umpan balik stakeholder, serta membubarkan tim proyek dan memberikan apresiasi atas kontribusi mereka. Ya. Oke, itu saja tugas-tugas dari manajer proyek, yang mana pada studi kasus proyek revitalisasi Taman Mebere. Dan untuk yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya sendiri adalah manajemen proyek adalah pendekatan sistematis untuk memastikan keberhasilan proyek dalam batasan waktu, biaya, dan sumber daya, dengan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Nah, elemen kunci mencakup cakupan waktu, biaya, kualitas, sumber daya, dan risiko dengan siklus hidup proyek meliputi inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan penutupan. Selanjutnya, keberhasilan proyek dipengaruhi oleh kompetensi manajer proyek dalam pengetahuan, keahlian, dan sikap, serta kepemimpinannya dalam merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengevaluasi. Serta studi kasus revitalisasi Taman Mebere menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efisiensi, manajemen waktu dan risiko, serta keterlibatan stakeholder. Pendekatan manajemen proyek yang aktif seperti waterfall, agile, scrum, dan lean membantu menghadapi tantangan dan meningkatkan peluang keberhasilan meskipun risiko kegagalan tetap ada akibat faktor internal dan eksternal. Secara keseluruhan, manajer proyek yang kompeten dan metodologi yang tepat adalah kunci sukses di berbagai industri. Baik, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.